Maka kadang-kala kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya, hafizahumullah ta'ala, bagaimana mereka berdakwah. Seperti Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah. Ana pernah ke rumahnya beliau. Ana ngomong sama beliau, Ustadz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa aja. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis makan siang. Beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya. Sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi nggak ada yang nawarin mau nganterkan untuk nganterkan pulang. Sekarang Ustadz, masya Allah, antum lihat anak jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang sama. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu sama. Cuma kita kadang nggak sadar kita itu sama. Kita nggak sadar. Sehingga muncul kadang di diri kita itu Allah mencabut, mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Lihat pembesar ulama wafat, maka hilanglah ilmu bersama mereka. Hilanglah kewibawaan ilmiah. Muncullah ahli bid'ah, beranilah ahli bid'ah. Saat ada sebagian ulama, pembesar ulama, maka ahli bid'ah bersembunyi. Tapi ketika para ulama wafat, maka bangkitlah mereka. Turut berduka cita, dan kita semuanya sebagai kaum muslimin turut berduka cita atas wafatnya guru kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidakkah mereka melihat sesungguhnya kami dekati bumi ini dengan cara kami kurangi dari ujungnya. Apa yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi bumi ini dari ujungnya? Apakah daratan itu berkurang? Atau luas bumi kemudian menyempit? Atau bagaimana? Memang ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Namun ada satu tafsir yang sangat menarik yang pernah disampaikan oleh Imam Atha, muridnya Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, kami kurangi bumi itu dengan cara wafatnya ulama dan hilangnya fuqaha, meninggalnya seorang fuqaha. Sehingga makna Allah mengurangi bumi maksudnya adalah Allah kurangi kualitas bumi. Dan kualitas masyarakat berkurang dengan Allah hilangkan ahli ilmu di tengah mereka. Karena kemudian penghuni bumi ini, mereka adalah masyarakat yang tidak kenal dengan aturan agama, tidak kenal dengan wahyu. Sehingga bumi itu bernilai ketika ada ibadah kepada Allah, ketika ada seorang hamba yang taat kepada Allah, ketika Al-Quran dibacakan, ketika ada pembahasan tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diprakarsai oleh para ulama. Sehingga mereka memahami Allah mengurangi bumi, maknanya adalah Allah mengurangi kualitas bumi. Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, ketika saya mendengar ada salah satu di antara tokoh Ahlussunnah yang meninggal dunia, seolah-olah ada salah satu anggota badan saya yang lepas. Demikianlah perasaan seorang ulama ketika mereka mendengar ada berita meninggalnya tokoh Ahlussunnah yang lain. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk terus belajar. Salah satu di antara motivasi yang bisa kita miliki adalah semoga ketika saya belajar tidak kemudian mengurangi kualitas bumi. Yang kemudian dikurangi oleh Allah dengan dicabutnya seorang ulama, dengan wafatnya seorang ulama. Kualitas ketaatan masyarakat jadi berkurang, mungkin aneka maksiat bermunculan. Karena terkadang wibawa masyarakat itu terangkat ketika masih ada orang yang berani menyuarakan, ini nggak boleh, ini dilarang. Tapi kalau kemudian masyarakat mereka sudah tidak pernah perhatian berkaitan dengan aneka maksiat dan pelanggaran, maksiat akan bermunculan tanpa ada yang menghentikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. لك الحمد رب العزيز الحميد وصلي على خير رسل العبيد توفي خير الشيوخ يزيد وأستاذنا خير من نستفيد وأستاذنا خير من نستفيد
توفي رحمة ربي عليه إمام جليل وداع رشيد إلى نهج خير القرون الحسان بإخلاص قلب وعزم شديد بإخلاص قلب وعزم شديد وتبكي العيون لفقدانه كفقدان عضو وشوق البعيد كدمع الصغير لذات الحنان كفقد البخيل لماس فريد كفقد البخيل لماس فريد وقد قدر الله ذاقت نفوس لموت فسبحان رب المجيد من الناس لاقي الإله محبا ولاقي الإله بقلب عنيد ولاقي الإله بقلب عنيد فأستاذنا من دعاة كرام عليم مرب وشيخ مفيد وكان حريصا لدعوات حق برغم العداء ولا لن يحيد برغم العداء ولا لن يحيد يجاهد ينشر فهما صحيحا لدين الإله بقلب سعيد ويصبر دوما بتعليمه ولا ضاجر مثل صلب الحديد ولا ضاجر مثل صلب الحديد لتوحيد ربي دعا شيخنا كذا لاتباع النبي يريد وحطم أغلال شرك وكفر وأصحابها بالبيان السديد وأصحابها بالبيان السديد بقول الإله وقول الرسول وقول الصحابي دليلا عميد هو السلفي على جدة بدون الجفا لا الغلو يبيد بدون الجفا لا الغلو يبيد عسى الله يشي ثناء له عليه ويجزي بخير يسير ويفسح قبرا له بالنعيم بنور جنان وعيش رغيد بنور جنان وعيش رغيد يديم له علمه بيننا بطلابنا باجتهاد جديد ويجمعنا في نعيم الخلود ورؤية رب العزيز المجيد ورؤية رب العزيز المجيد. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum ingat tuh ayat itu, bahwasanya menurut Al-Quran orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Ukuran dunia bukan ukuran sukses. Orang dapat titel, dapat kedudukan, dapat jabatan, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya perusahaan yang banyak, itu bukan sukses. Makanya dia berusaha siang dan malam melaksanakan syariat Islam ini agar dia masuk surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing.
Dunia nggak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia ini berharga, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minum, meskipun hanya seteguk kepada orang kafir. Orang beriman, hidup ini digunakan terus untuk ibadah kepada Allah. Habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kita cari sorga, semua niatkan karena Allah, bukan mencari dunia. Dunia pasti akan datang dan pasti akan dikasih. Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas, Allah mengatakan, hendaklah kamu cari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat. Cuma jangan lupa dunia. Tapi tujuan kita akhirat. Dunia tetap wajib kita cari. Orang cari nafkah, kerja, usaha, wajib. Gak boleh bergantung pada orang lain. Tapi tetap hidupnya dia, seluruh waktunya dia untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari sorga. Tinggal dia harus pandai-pandai mengatur waktu. Bal tu'thiruna hayata dunia, bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal jutaan kali dari dunia. Tapi kenapa orang-orang mengejar dunia? Ini ada pertanyaannya gulu, tapi saya harus jawab. Antum dengarkan, Ustadz, mohon nasihat. Siapa yang harus kita ikuti setelah antum dan Ustadz Abdul Hakim? Ini pertanyaan gulu, berlebih-lebihan. Banyak dai, antum nggak perlu pada saya Ustadz Hakim. Kita manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Yang diikut siapa? Rasulullah SAW. Ustadz yang lain banyak yang antum bisa belajar selama mereka berpegang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tadi saya bawakan perkataan Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dunyakum. Antum jangan gulu. Ini makanya ada sebagian orang menuduh antum yang ngaji sama saya, sama Ustaz Hakim, ta'assuf fanatik. Enggak mau terima dari yang lain. Padahal saya enggak pernah mengajarkan demikian, tidak. Yang saya bawakan dalil, Quran, sunnah, Quran, sunnah. Itu yang saya bawakan. Yang antum bisa ngaji kepada orang lain, selama yang disampaikan itu juga dalil Quran sunnah. Tapi antum nggak boleh kalau nggak dari Ustadz Yazid nggak mau terima, nggak boleh. Antum kembali lagi kepada ahlul bidah lagi, kepada hizbi lagi. Terima dari siapa aja, selama itu dalil dari Quran dan sunnah. Itu perhatikan, gulu ini membinasakan. Antum perhatikan, Nabi bersabda SAW, iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu dalam agama, karena gulu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Antum hati-hati.